Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan analis Kanaka Hita Solvera. IHSG mengawali Desember di zona merah dengan koreksi 0,4%. Dan untuk membahas bagaimana prospek indeks harga saham gabungan pada bulan Desember, kita telah bersama dengan William Wibowo, analis Kanaka Hita Solvera. Pak William, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak. Kalau kita melihat pergerakan indeks kita nampaknya akhirnya ditutup melemah, Pak. Ini seperti apa kemudian analisis dari sisi teknikal dan juga fundamental terkait dengan pergerakan indeks kita pada hari ini? Kalau secara teknikal, penurunan ini masih inline ya dengan skenario kami masih melanjutkan weekday dari weekday yang memang koreksinya memang harusnya cukup signifikan beberapa hari terakhir. Nah, kalau secara fundamental memang market dunia termasuk Indonesia ya sedang mengalami ketidakpastian karena adanya varian COVID baru Omicron ini. Jadi investor cenderung mengambil sikap wait and see mengingat ya ini masih varian baru, kemudian juga masih menantikan kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah mengenai virus COVID yang baru ini. Seperti itu. Oke, selain terkait dengan kemudian penyebaran virus varian baru COVID-19 yaitu Omicron, kita tahu juga ada salah satu sentimen yang kemungkinan akan kemudian mempengaruhi pergerakan pasar, itu terkait dengan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa sebetulnya iklim investasi tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan ini atau putusan MK ini. Seperti apa kira-kira kalau dari analisis Anda? Apakah kemudian ini mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, kalau menurut kami, putusan MK ini seharusnya juga cenderung netral ya. Tapi kalau misalnya dibilang ini sentimen positif atau negatif, memang bisa dibilang ini sentimen negatif, tapi minor. Nah, kalau kita lihat juga keputusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang punya korelasi langsung itu kan cenderung dividen saja ya, bukan market mover kalau di pasar modal. Jadi secara substansinya juga seharusnya putusan MK ini tidak begitu substansial berdampak ke pasar modal kita. Cuman memang seharusnya tetap seperti yang Pak Jokowi katakan cenderung netral ya dampak dari putusan MK ini. Oke, bagaimana dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik, Pak William? Ya, kalau kenaikan tarif dasar listrik ini memang bisa menaikkan harga-harga ya. Ini juga bisa berdampak nanti ada kenaikan inflasi lagi. Ini memang bisa menjadi sentimen yang kurang baik gitu, karena di waktu-waktu pemulihan ekonomi, sedangkan harga listrik juga ini dinaikkan bisa membawa sentimen negatif bagi investor maupun pelaku pasar lainnya. Oke, kemudian terkait dengan rilis data dari BPS terkait inflasi pada bulan November yang jadi atau naik 0,37%, tertinggi tahun 2021 dan diprediksi bahwa akan kembali menguat inflasi kita di bulan Desember. Ini bagaimana kemudian mempengaruhi pergerakan indeks nantinya, Pak William? Ya, untuk inflasi yang tertinggi sama setahun ini juga bisa kita lihat dari sisi yang lain. Kalau inflasinya juga naik, ini juga mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif ya. Ini juga bisa kalau dilihat sisi optimisnya, kondisi ekonomi kita juga sudah membaik dan ini juga bisa jadi stimulus untuk IHSG sehingga dengan kenaikan inflasi ini sampai akhir tahun bisa kita bilang ini bisa membawa optimisme karena dengan kenaikan inflasi pertumbuhan ekonomi juga seharusnya mengalami kenaikan bunga seperti itu. Sentimen lainnya terkait dengan The Fed yang kemudian menyatakan siap memaju laju tapering, ini akan seperti apa pergerakan indeks kita kalau melihat mengikuti pergerakan juga dari investor asing? Ya, untuk rencana percepatan laju tapering ini ya memang kalau
kita perkirakan itu bisa selesai lebih awal sebelum bulan Juni, mungkin di awal-awal musim semi seperti itu. Nah, dengan percepatan ini bisa membawa dampak bagi investor asing nantinya, khususnya juga di akhir bulan Desember ini. Kalau taperingnya dipercepat, tentunya bisa membuat nilai rupiah ini melemah. Nah, ada potensi investor asing bisa mengurangi posisinya atau menarik dananya kembali ke Amerika misalnya, karena kalau mungkin dihitung-hitung imbang hasilnya bisa semakin menipis karena selisih kurs ini jika dibandingkan nantinya dengan kinerja investasi di Amerika. Artinya dengan berbagai macam sentimen yang kemudian mewarnai jalannya pergerakan indeks kita sepanjang bulan November ini, kalau untuk Desember proyeksinya akan seperti apa, Pak William, pergerakan indeks kita? Pergerakan indeks kita seharusnya memang di awal ini masih cenderung korektif ya. Jadi kami perkirakan indeks bisa melanjutkan penurunannya sampai 6.450, mungkin bisa ke 6.400. Tapi seharusnya sampai di titik support tersebut, indeks kita bisa rebound kembali. Kami juga memperkirakan indeks bisa menguat sampai 6.800 sampai 6.900, membentuk all time high baru ya, karena memang sentimen lebih banyak beragam saat ini, tapi juga mengingat adanya window dressing di bulan Desember, bisa jadi itu menjadi sentimen yang sangat positif untuk IHSG ke depannya. Oke, Pak William, balik lagi tadi soal bagaimana kemudian The Fed menyatakan siap memajukan laju tapering. Artinya kan Anda mengatakan bahwa ada kemungkinan juga bahwa atau ada potensi di mana asing akan keluar dari pasar kita. Ini akan seperti apa kemudian mempengaruhi pergerakan indeks kita nantinya? Kalau kita perhatikan komposisi investor domestik dan asing ya saat ini, memang pasar Indonesia ini lebih didominasi oleh investor domestik untuk tahun ini ya 2021. Seharusnya juga kalau misal investor asing juga menarik diri, pasti ada mungkin koreksi yang cukup dalam. Tapi kalau kita perhatikan secara jangka yang lebih panjang, seharusnya IHSG kita akan tidak begitu terpengaruh sampai merosot gitu, masih tetap ada buying power, ada kekuatan yang cukup kuat untuk menjaga level IHSG kita. Oke. Berbicara soal kemudian industri begitu atau sektor-sektor di bursa kita, kalau untuk prospek saham industri dasar dan juga industri manufaktur kira-kira akan seperti apa nih Pak William? Karena kalau kita lihat untuk manufaktur sendiri masih melanjutkan kinerja positif. Ini akan diteruskankah kinerja positif ini? Kalau sektor industri dasar, khususnya manufaktur itu menurut kami memang masih bisa dilanjutkan ya penguatan positifnya. Juga kalau industri dasar seharusnya masih ada peluang untuk penguatan kembali. Oke, sektor lainnya seperti properti dan juga perbankan, pergerakannya akan seperti apa? Kemudian juga rekomendasi dari Anda. Oke, kalau sektor properti ini memang mengalami pelemahan yang cukup dalam ya. Jadi menurut saya untuk properti lebih baik kita wait and see terlebih dahulu, melihat pergerakannya. Jangan buru-buru untuk buy on weakness dulu untuk sektor properti. Namun untuk sektor perbankan juga bisa kita amati lebih lanjut. Biasanya juga di akhir tahun ya, itu sektor perbankan itu bisa menjadi pembawa sentimen positif untuk market seperti itu. Mungkin untuk sektor perbankan bisa lebih diperhatikan, mungkin kita cari peluang-peluang untuk buy on weakness seperti itu.
Oke, artinya untuk properti masih disarankan untuk wait-and-see terlebih dahulu. Terakhir, Pak William, untuk pergerakan, kalau hari ini kita lihat cukup berfluktuasi ya, tadi di sesi pertama kemudian berada di zona hijau, kemudian ditutup melemah pada hari ini. Besok akan seperti apa kira-kira pergerakannya? Akankah mungkin berfluktuatif seperti hari ini atau mungkin ada sisi positif yang bisa disampaikan untuk perdagangan besok? Kalau perdagangan besok, saya lebih yakin kalau ada potensi technical rebound ya, mungkin bisa ke level 6.500 sampai 6.550. Namun juga peluang koreksi lanjutan ini masih ada. Mungkin peluang kenaikan 60-40 gitu ya. Jadi memang perkiraan IHSG beberapa waktu terakhir ini cukup fluktuatif dan memang cenderung bukan seperti itu. Tapi harusnya support kuat di 6.450 ini atau 6.400 itu cukup kuat untuk menahan laju downtrend. Oke, nampaknya indeks masih akan berfluktuatif, tapi ada potensi untuk secara teknikal rebound begitu ya pergerakannya. Terima kasih Pak William Wibowo, analis Kanaka Hita Solvera untuk analisisnya dan juga untuk waktunya bersama Berita 1. Salam sehat.